Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ya. Hari ini kita akan mulai untuk pembelajaran yang pertama untuk matematika teknik untuk angkatan 2020. Oke, jadi untuk semester ini kita akan banyak menggunakan e-learning. Jadi monggo untuk yang belum terbiasa masih belajar-belajar dan masih banyak bertanya, silakan untuk saling berkoordinasi. Jadi jangan sampai saya nggak bisa, kemudian saya bingung tapi sendirian. Tolong teman-teman yang sudah bisa itu juga memberitahu. Sekaligus juga yang belum bisa untuk tetap tidak malu bertanya, untuk tetap berkumpul dengan yang lain ya, jangan menyendiri seperti itu. Jadi saya mohon untuk pembelajaran ini jadi kita bisa belajar lebih 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 lancar dan bisa lebih baik untuk pembelajaran ini walaupun dengan e-learning. Saya tahu bahwa e-learning ini akan membuat kita susah untuk berinteraksi, kemudian sering banyak pertanyaan, dan beberapa materi memang tidak sepenuhnya bisa maksimal. Tapi paling tidak kita lakukan ini untuk cara kita menuntut ilmu, seperti itu. Kita niatkan untuk menuntut ilmu sehingga kita tidak sia-sia untuk melakukan ini. Jadi tidak hanya sebatas kuliah, tapi kita juga banyak belajar di sini. Oke, saya awali ya. Jadi pada mata kuliah matematika teknik ini ada 10 bab yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah operasi bilangan dan logaritma. Yang kedua persamaan kuadrat, matriks dan persamaan linear. Ketiga trigonometri. Keempat teori himpunan dan program linear. Kelima geometri bidang. Keenam barisan dan deret. Ketujuh vektor dan bilangan kompleks. Delapan fungsi dan grafik fungsi. Kesembilan diferensial dasar dan terakhir integral dasar. Oke, ini adalah target kita untuk semester ini. Saya mempunyai pendapat dan pemikiran ya, setelah beberapa kali mengajar itu memang saya tidak akan memaksakan untuk kalian bisa semua. Saya yakin juga tidak semua hobi dengan matematika, tetapi paling tidak jangan sampai nilai itu terlalu rendah. Kalian punya teman, kalian punya bantuan internet untuk menambah wawasan, dan jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Ya, ini sangat penting ketika pembelajaran seperti ini. Ada mahasiswa yang tiba-tiba di akhir semester nilainya jelek, lalu menyalahkan kami sebagai dosen. Nah, ternyata setelah dilihat ternyata tidak mengerjakan tugas. Padahal tugas itu bisa kalian itu bekerjasama. Tapi jangan sampai persis ya. Saya tahu persis yang seperti apa, tapi paling tidak jangan sampai kalian persis dengan yang lain. Dibedakan walaupun dengan cara yang sama. Saya hargai untuk berdiskusi. Diskusi itu baik dan tidak apa-apa. Tapi kalau sangat persis untuk menjiplak temannya itu sangat tidak dianjurkan di sini. Seperti itu. Walaupun kalau lihat Pak ini kan jawabannya sama Pak, iya. Tapi tolong digunakan cara ataupun langkah-langkah yang agak berbeda. Tidak ditulis secara 100% sama ataupun copy paste. Itu ya. Kemudian kontrak kuliah ya. Jadi kontrak kuliah tetap bahwa selama satu semester ini sekitar 16 pertemuan ada 75% kehadiran. Jadi kalian bisa izin ya, itu untuk 4 kali pertemuan seperti itu. Dan mohon izinnya jangan mendadak, sebelumnya sudah izin ke saya. Jadi saya juga menghargai mungkin kalian punya kesibukan lain di luar sana. Jadi tolong izin ke saya, bisa WA pribadi ke saya seperti itu. Kemudian toleransi keterlambatan selama perkuliahan 1 jam. Jadi e-learning akan saya buka selama 1 jam untuk presensi. Jadi pada waktu itu tolong karena ini longgar, biasanya kan kalau di pertemuan biasa
di kelas itu cuma 15 menit, tapi ini saya longgarkan 1 jam karena mungkin terkendala koneksi, terkendala apa. Tapi tolong presensi, jangan sampai tidak ya. Oke, kemudian yang ketiga, dalam perkuliahan dan konsultasi dilakukan dengan sopan dan menghargai. Jadi tolong, ini juga untuk dosen lain juga, ini tolong dengan bahasa yang baik. Pak atau Bu, seperti ini pripun atau gimana. Monggo dengan bahasa yang baik. Intinya dengan bahasa Indonesia yang benar. Jangan terlalu sok akrab seperti itu ya. Jadi kelihatan sangat tidak pas. Walaupun kami juga biasanya dengan teman kami seperti, tapi paling tidak kita menjaga sebagai dosen dan mahasiswa. Kemudian yang keempat, setiap bahan kajian dilakukan ujian dan remedi. Jadi nanti akan saya lakukan kuis. Jadi ujiannya berbentuk kuis. Di luar UAS dan UTS dan UAS ya, nanti ada kuis, kemudian nanti ada remedi ketika nilainya tidak baik. Seperti itu. Tapi saya menghargai ya usaha-usaha orang-orang yang contoh mengerjakan soal tapi dengan berani untuk mencoba. Saya tidak kurang respect bagi orang-orang yang ketika mengerjakan itu cuma nggak dikerjakan atau ngawur seperti itu. Tolong dipertimbangkan. Kemudian catatan perkuliahan ya. Jadi karena ini daring, saya yakin banyak sekali dosen. Ini juga kita juga akan mengalami bahwa banyak file-file yang akan saya share. Dan tolong catatan ini dirapikan di dalam mungkin laptopnya ataupun atau HP-nya ya. Jadi monggo jangan sampai dan dinamai, jangan sampai itu hilang ataupun ketelisur di mana gitu. Dan ketika lupa ataupun hilang, segera minta bantuan ke teman untuk minta seperti itu ya. Oke, oh ya, dan juga karena ini matematika teknik, kita akan banyak sekali belajar soal. Saya akan share soal-soal yang saya buat sendiri, jadi tolong kalian mempersiapkan buku-buku catatan ya untuk mencatat soal-soal dan mencoba untuk mengerjakan sendiri. Karena UTS dan UAS biasanya seperti tahun lalu itu saya buat sendiri, jadi tidak ada di internet. Kemudian akan agak berbeda satu dengan yang lain. Gitu. Jadi monggo belajar untuk menghitung seperti itu. Kemudian daring ya. Daring ini memungkinkan untuk berbagai hal. Yang pertama adalah kalian bisa menyambi atau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Bisa melakukan hal lain selain daring. Jadi saya yakin daring ini lebih ringkas daripada pembelajaran di kelas yang kalian harus datang ke kampus dengan jam yang sudah ditentukan, kemudian mencatat dan berjam-jam kita berdiskusi di kelas. Nah itu kan seperti biasanya, tapi karena ini daring, kemungkinan akan lebih ringkas, tapi juga tidak bisa disepelekan. Jadi monggo, kalaupun saya, Pak, saya kerja di mana, oke, nggak apa-apa. Saya hargai itu karena memang bisa dilakukan. Dan kalaupun itu, tolong tertib untuk administrasi. Ya, contoh presensi, kemudian tertib untuk mengerjakan tugas, seperti itu. Dan kalaupun ada apa-apa di administrasi, contohnya di KRS, terus mengisi mata kuliah, kemudian dosen-dosen yang siapa aja kan belum kenal nih ya, itu tolong dikonsultasikan dengan PA kalian itu kan Bu Fenty. Tolong kalaupun ada apa-apa WA Bu Fenty dan dengan bahasa yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Itu dari saya untuk pertemuan pertama ini. Tolong bisa dimengerti ya, dan kita sama-sama untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.